Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim At-Tarisi At-Thayyibah yang diketuai oleh Teh Ela dan Habib Mustafa Al-Jufri, serta kali ini ketua panitianya adalah Bu Neni. Kita doakan semoga segenap keluarga besar selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajat-hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustadzah, wabil khusus Ustadzah Budur Ba'bud, Ustadzah Fatimah Sgaf, Ustadzah Samira Al-Habsyi, Umi Syifa Al-Habsyi, Ustadzah Suud Al-Kaf, dan juga adinda kita Teh Nada Sikah, segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustadzah, juga sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Bekasi, Ibu Kapolres Kota Bekasi, Ibu Ketua MUI Bekasi, dan juga Ibu Dandim Bekasi. Kita doakan semoga semua orang-orang tua kita, semoga semua ustadzah-ustadzah kita selalu dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diawali tahun barunya dengan kebaikan, dipenuhi sepanjang tahunnya dengan kebaikan, diakhiri tahunnya nanti dengan kebaikan, dan Allah muliakan akhir kehidupan kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi besar Muhammad, disayang Allah, dibahagiakan Allah, dibimbing Allah, dicintai Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dirindukan Rasulullah, mendapatkan kasih sayang tanpa batas dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kasih sayangnya Nabi Muhammad tanpa batas. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, kenapa bisa tanpa batas? Padahal beliau hanyalah makhluk, hanyalah manusia dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau punya kasih sayang tanpa batas padahal manusia itu fana? Kenapa? Karena yang memberikan kepada beliau kasih sayang adalah yang memiliki kasih sayang tanpa batas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami
Engkau, wahai Nabi Muhammad, ada di atas muka bumi sebagai bentuk kasih sayang kami. Engkau, wahai Nabi Muhammad, kami utuskan kepada segenap umat manusia sebagai bentuk kasih sayang kami. Maka meskipun seharusnya kasih sayang Nabi Muhammad sebagai seorang manusia ada batasnya, ada limitnya, namun ketika kasih sayang tersebut adalah bagian dari kasih sayang Allah, yang mana kasih sayang Allah itu wa rahmati wasi'at kulla syai, wa rahmati wasi'at kulla syai, kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku lebih luas daripada apapun. Maka kasih sayang Nabi Muhammad yang adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadi kasih sayang yang tanpa batas. Maka ibarat kasih sayangnya Nabi Muhammad itu kayak kapal Nabi Allah Nuh yang menyelamatkan umatnya dari kebanjiran. Kamu harus tahu bahwa kasih sayang Nabi Muhammad muat untuk seluruh umatnya. Kamu jangan khawatir, kamu gak bisa, kamu gak perlu takut. Jangan-jangan nih kasih sayangnya Nabi Muhammad gak muat buat saya. Jangan-jangan kasih sayangnya Nabi Muhammad gak muat buat anak saya. Jangan-jangan kasih sayang Nabi Muhammad gak muat sampai ke cucu saya, sampai ke keturunan saya. Karena kadang-kadang orang tuh suka bilang, orang tuanya kaya tuh, hartanya cukup sampai ke 7 turunan. Ada yang bilang, kakek saya tuh kaya raya, hartanya cukup untuk sampai ke 7 turunan. Lah kok kamu gak kaya? Karena saya keturunan ke-8. Kamu gak bisa, gak perlu takut sama Nabi Muhammad urusan yang semacam itu. Kasih sayang Nabi Muhammad tuh gak ada batasnya. Gak cuma sampai 7 turunan, gak cuma sampai 8 generasi umatnya, 10 generasi umatnya, enggak. Selama kamu umat Nabi Muhammad, maka kapal penyelamatan Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad, perahu rahmatnya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad bakalan muat buat semuanya. Muat buat kamu, muat buat suami kamu, muat buat kedua orang tua kamu, muat buat anak cucu kamu, muat buat tetangga-tetangga kamu, sahabat-sahabat kamu, bahkan muat buat orang yang sebel sama kamu, muat buat orang yang benci sama kamu. Kasih sayangnya Nabi Muhammad muat buat semuanya. Enggak kayak kasih sayang kita. Kita nih punya kasih sayang serba terbatas. Kesel dikit sama orang, hilang kasih sayang kita sama dia. Betul? Kita sayang sama saudara kita. Begitu kita tahu saudara kita ngabisin nasi di rice cooker, di saat kita lagi lapar-laparnya, buka rice cooker, habis nasinya, rasanya sebel, kesel, sampai kayaknya hilang kasih sayang kita sama dia. Betul? Kasih sayang kita sama anak kita, sayang. Tapi begitu anak kita nggak naik kelas, padahal kita udah
ngajarin dia, padahal kita udah ngelesin dia, padahal kita udah berbuat segala macam buat dia. Tapi karena dia waktunya ujian, milih main games, akhirnya ujiannya gagal, dia nggak bisa naik kelas. Rasanya kita mau bilang sama anak kita, mulai hari ini mama nggak kenal lagi sama kamu. Batasnya tuh kecil banget. Kasih sayang kita tuh limitnya sedikit sekali, teman-teman. Tapi limit kasih sayangnya Nabi Muhammad luas, nggak ada batasnya. Luas, nggak ada batasnya. Tapi ustazah, saya sakit. Saya baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya minta kasih sayang Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, biar saya sembuh, tapi ternyata saya tetap sakit juga. Ustazah, saya udah nggak segitunya sama kasih sayangnya Nabi Muhammad. Saya udah doa, saya udah minta, saya udah sholawatan banyak-banyak, ternyata nggak dikasih juga, nggak dapet juga saya ustazah. Bu, saya mau kasih tahu kamu beberapa poin. Satu, sayang bukan memberi semua yang dimau. Kita nih nggak cukup ngerti sebagai hamba tentang apa yang kita mau sama apa yang kita perlu. Saya ulangi, biar kamu meskipun lagi kepanasan, kamu saya minta tetap mikir. Ustazah nih kalau lagi panas boro-boro mikir dah ustazah. Gak apa-apa bu, biar kamu tahu rasanya jadi saya. Ini saya dari tadi juga lagi silau, tapi saya harus tetap mikir. Ibu-ibu sikut sekalian saya muliakan, kita sebagai hamba seringkali nggak tahu mana bedanya apa yang kita mau dengan apa yang kita perlu. Kita menganggap bahwa sakit itu adalah sesuatu yang kita nggak perlu. Kita nggak perlu sakit. Sama halnya dengan kita menganggap bahwa kita nggak perlu miskin. Sama halnya dengan kita menganggap bahwa kita nggak perlu dicaci orang. Sama halnya dengan kita menganggap bahwa kita tuh nggak perlu dibenci orang. Sama halnya dengan kita menganggap bahwa kita tuh nggak perlu ditinggalkan orang, apalagi pas lagi sayang-sayangnya. Kita tuh suka menganggap bahwa kita nggak perlu lapar. Kita suka menganggap bahwa kita nggak perlu merasakan kesulitan. Itu yang kita pikir. Tapi bu, sebenarnya kita perlu semua itu. Hanya saja kita nggak mau. Kasih sayang memberi apa yang perlu, bukan apa yang dimau. Ini kayak sekarang. Apakah ketika Allah memberikan panas berarti Allah nggak sayang sama kita? Sayang dong, sayang. Sebab Allah tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi Allah memberi apa yang kita perlu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Nabi kita Muhammad dengan kasih sayangnya. Bu, bukan berarti ketika lagi sakit kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian sakitnya hilang, sakitnya pergi, kita langsung sehat. Enggak selalu begitu. Enggak selalu begitu. Ada kalanya justru kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat kita tetap merasakan sakit, akan tetapi dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang sakit tersebut. Kamu ketika berdoa, ya Allah, sembuhkan saya dengan berkatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Sembuhkan saya dengan berkatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Allah nggak langsung ngasih kepada kita kesembuhan. Kita tetap sakit, tapi jadi lebih sabar terhadap sakit kita. Kenapa? Karena sakit itu perlu, biar kita nggak jadi sombong. Sakit itu perlu, biar kita nggak semena-mena dalam kehidupan. Kamu seringkali perlu terluka untuk bisa lebih menghargai sukacita. Kita seringkali perlu sakit untuk lebih bisa menghargai sehat dan untuk ngerti bahwa dunia memang tempatnya sakit. Bu, saya tahun lalu sama Allah dikasih sakit. Sakit yang amat sangat membuat saya kesulitan bahkan untuk sekedar menggerakkan badan saya, untuk sekedar miring kanan, miring kiri. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ibu tahu apa yang saya rasa berbulan dalam kondisi sakit? Saya jadi merindukan surga. Bu, kita nih seringkali harus merasakan kepedihan untuk bisa kangen sama tempat yang di sana nggak pakai ada kepedihan. Allah paling ngerti apa yang harus diberi kepada hamba-hambanya. Makanya Bu, terhadap apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita hanya perlu berkata, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, apapun yang Allah tetapkan, aku ridho ya Allah. Diberi panas, aku ridho. Diberi adem, aku ridho. Diberi sakit, aku ridho. Diberi sehat, aku ridho. Dicintai orang yang kita cintai, aku ridho. Dibenci oleh orang yang kita cintai, ya Allah, saya pun ridho. Sebab saya hanyalah hamba-Mu ya Allah, dan sebagai hamba kami belajar untuk mengerti bahwa apapun yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik, adalah yang terbaik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kita di dalam kehidupan ini semua yang kita mau dikasih, gimana kita bisa belajar ngerti sabar?
Gimana kita bisa kangen sama negeri akhirat? Gimana kita bisa kepengen sama mati? Akhirnya menjadi kayak orang-orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, innal maut, sesungguhnya kematian, alladzina tafirruna minhu, yang kalian berlari, nggak kepengen, kabur dari kematian, takut memati. Fa innahu mulaqikum, kalian pasti akan menjumpai kematian tersebut. Padahal kita tahu kematian mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Kematian mempertemukan kita dengan surga Allah Ta'ala. Tapi kita nggak pengen mati. Kita nggak mau mati. Kenapa nggak mau mati? Karena hidup kita terlalu seneng. Karena hidup kita terlalu enak. Jadi teman-teman, kalau kamu lagi dikasih sulit, kalau kamu lagi dikasih sakit, kalau kamu lagi dikasih sempit, kemiskinan yang begitu menjerat kamu, kesulitan kehidupan, atau kamu sedang dibenci oleh orang yang seharusnya mencintai kamu, atau sedang ditinggalkan oleh seseorang yang kamu selama ini sangat menyayanginya, itu adalah cara Allah memberi apa yang kamu perlu, bukan apa yang kamu mau. Kamu perlu sakit, kamu perlu sulit, kamu perlu merasakan kemiskinan, kamu perlu merasakan ditinggalkan. Kita umat yang mendapatkan kasih sayang tanpa batas. Tapi bukan berarti dengan kasih sayang tersebut kamu berharap hidup kamu di dunia bebas dari segala kesulitannya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sesekali sakit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nih, sepanjang tahun ke depan kita sih maunya enggak sakit. Tapi kalau nanti di sepanjang tahun ini Allah kasih kita sakit, bukan berarti kamu enggak disayang. Ini yang saya mau sampaikan padamu, Bu, Kak, Dek, Nak. Jika nanti ke depan Allah kasih kamu sakit, bukan berarti kamu enggak disayang sama Allah, bukan berarti kamu enggak disayang sama Nabi Muhammad. Kamu disayang Allah, kamu disayang Nabi Muhammad. Kalau kamu lagi sakit, itu kayak Allah lagi berbisik di telingamu. Kalau kamu tidak merasakan sakit, bagaimana kamu tahu bahwa akulah sang penyembuhnya? Di saat kamu sedang sakit, seolah Nabi Muhammad berbisik di telingamu. Fasbiru, inna maw'idakumul jannah. Fasbiru, inna maw'idanal haud thummal jannah. Kata Nabi Muhammad, umatku bersabarlah. Kita punya janji temu, kita punya janji pertemuan di telagaku, kemudian surga. Umatku yang sabar, biar kamu kepengen berjumpa denganku.
Kalau nggak pernah dikasih sakit, takutnya terlalu betah hidupnya. Jangan. Dunia ini bukan tempat kita buat kerasan hidup, teman-teman. Enggak. Yang Allah ceritakan kerasan-kerasan hidupnya itu adalah orang Yahudi. Yang Allah ceritakan betah-betah hidupnya di dunia adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Wala yatamannauhu abada, kata Allah. Mereka enggak akan pernah berharap mati. Kalau kita umat Islam enggak gitu. Kita umat Islam nih Bu, dikasih sulit, dikasih sakit, dikasih sempit. Kita umat Islam dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan karena Allah Subhanahu wa ta'ala kepengen kita buat kangen sama surga. Kalau kamu sama Allah nggak dikasih hati, orang yang kamu sayangi berpaling darimu, kamu mungkin nggak segitunya ngarepin cintanya Allah. Hati kita nih manusia, kalau kita sama suami disayang, sama anak disayang, sama saudara disayang, sama sahabat disayang, nggak pernah tahu rasanya ditinggalkan, nggak pernah tahu rasanya ada orang yang meninggalkan kita gitu. Kamu nggak akan ngerti pemahaman bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang cintanya tak terbatas kepadamu. Karenanya sering saya sampaikan padamu, para istri, saat hatimu sedang merasa ditinggalkan oleh suamimu, orang tua yang kamu merasa anakmu kok kayaknya ninggalin kamu gitu, anakmu udah sibuk sama dunianya sendiri, kemudian berkata, "Mama, nanti ini berapa hari Mama jangan hubungi saya ya Mah ya, saya sedang sibuk nih Mah." Dan hati kamu kayak berasa sedih, merasa ditinggalkan oleh anakmu. Apapun aja dalam kehidupan, kawan-kawanmu, orang-orang terdekat denganmu, orang tuamu, siapapun, ketika kamu merasa bahwa sepertinya yang kamu cintai tidak membalas cintamu, Bu, Kak, Dek, Nak, dengarkan saya. Itu adalah cara Allah mengenalkan kepadamu tentang kasih sayangnya yang tak terbatas. Allah lagi mau ngasih perbandingan. Allah lagi ngasih perbandingan. Liatin kasih sayang manusia terbatas. Nabi Muhammad lagi kayak mau bilang, liatin manusia selain diriku kasih sayangnya terbatas. Maka saat hati sesiapapun berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan padamu untuk menarikmu kembali padanya. Allah sedang berbisik di hatimu, siapapun dapat meninggalkanmu, sebab hanya akulah yang tak akan pernah dapat meninggalkanmu. Lihatin, manusia siapapun dapat meninggalkanmu, akulah
yang akan selalu bersama denganmu. Mengasihi, menyayangi bukan berarti memberi apa yang kita mau, tapi lebih kepada memberi apa yang kita perlu. So ikut sekalian, apa sih sebenarnya yang paling kita perlu? Bu, sebagai manusia, hal yang paling kita perlukan sebagai seorang hamba yang punya banyak dosa, hal yang paling kita perlukan adalah ampunan. Sekali lagi, hal yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah ampunan. Ibu, kakak, adik, anak-anakku sayang, yang kita perlukan di atas muka bumi ini lebih daripada apapun adalah ampunan atas segala dosa-dosa kita, atas segala hal-hal buruk yang kita lakukan. Saya kalau kamu tanyain, ustazah, saya kalau mau doain ustazah, apa yang ustazah perlu untuk saya mintakan kepada Allah? Bu, nomor satunya adalah ampunan. Ampunan. Dosa kita udah terlanjur banyak, maka yang kita perlukan paling besarnya adalah ampunan. Itu sebabnya, Bu, ampunan inilah yang paling banyak dimintakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad karena sayangnya sama kita luar biasa, maka bahkan 1500 tahun yang lalu sebelum kita ada di atas muka bumi ini, tengadah tangan Nabi Muhammad untuk kita adalah memohonkan ampunan. 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 Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya, katanya Sayyidah Aisyah, melakukan sesuatu hal yang membuat Nabi Muhammad senang. Akhirnya Nabi Muhammad doain saya, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asarat ma alimat ma lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang lalu maupun yang baru-baru, yang dulu-dulu ataupun yang baru-baru. Ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia lakukan sendirian atau yang dia lakukan bersama-sama orang, di hadapan orang, yang dia tahu, yang dia nggak tahu. Ya Allah, ampuni semua dosanya Aisyah. Sayyidah Aisyah senang banget. Nabi kemudian bertanya, farihti bidu'a ya Aisyah, apakah kamu senang karena doaku wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, betul wahai Rasulullah, saya senang karena mendengar doamu wahai Rasulullah. Nih hari kayak hari lebaran buat saya. Nabi Muhammad berkata, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wah fi kulli laylah li ummati. Wahai Aisyah, aku berdoa dengan doa yang semacam ini setiap malam buat umat saya. Buat umat saya. Kenapa doanya malah minta ampunan buat kita umatnya? Kenapa Nabi nggak doa minta rezeki, pertolongan, kekuasaan, biar negeri Islam nggak ditindas, biar umat Islam tidak dijajah, biar umat Islam tidak dizolimi? Bukan itu, Bu, doa Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad nggak itu. 1000 kamu biar menang, bukan buat kamu biar hidupnya seneng. Nabi nggak pernah doain kamu biar sepanjang hidup sehat terus, biar sepanjang hidup kamu seneng terus. Enggak itu doanya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad manusia yang paling sayang sama kamu, tapi didoain sama Nabi bukan buat hidup kamu biar sehat terus, biar seneng terus, bukan. Tapi didoain sama Nabi Muhammad biar kamu mendapatkan ampunan. Kenapa? Sebab itu yang paling kita perlukan. Maka ibu-ibu sekalian, ampunan yang paling kita perlukan. Nih kayak lagi nih,
Allah Bu kalau mau sayang, menunjukkan kasih sayangnya dibikin adem aja. Tapi kenapa sama Allah dibikin panas? Karena Bu, panas lebih bisa ngapusin dosa kita daripada adem. Ibu-ibu saudaraku sekalian, panas lebih bisa bikin kita kangen surga. Panas lebih bisa bikin kita membayangkan neraka. Makanya ibu-ibu saudaraku sekalian, kita tuh kalau lagi kepanasan, wow panas banget ya, ini neraka bocor bagaimana nih, katanya gitu. Masya Allah, panas nih Bu, bikin kita lebih bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu-ibu sekalian, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri alaihi ridwanallah, muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, lagi hari Arafah, beliau berdiri di suhu di atas 50 derajat Celcius panasnya. Beliau punya tenda, tapi beliau memilih untuk berdiri di bawah terik matahari. Kayak hari gini nih, beliau berdiri di bawah terik matahari. Keringetannya beliau Bu sampai netes-netes di bawah baju beliau. Orang-orang kemudian bilang sama beliau, "Ama tastadil ya Imam, ama tastadil ya Imam. Tidakkah sebaiknya engkau bernaung wahai Imam? Tidakkah sebaiknya engkau berteduh wahai Imam? Panas banget. Masuklah ke dalam tendamu wahai Imam." Beliau mengatakan, "Awama ana tahta syams." Oh, saya lagi ada di bawah matahari ya ini. Membayangkan panasnya neraka disebabkan dosa-dosa saya, membuat saya lupa sama panasnya matahari yang ada di atas saya. Membayangkan panasnya neraka yang bisa saya masuki karena sebab dosa-dosa saya, membuat saya lupa bahwa sekarang ini saya berada di bawah teriknya matahari, kata beliau. Semoga panas yang kita alami siang hari ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjadi sebab Allah memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita, menjadi sebab Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, menjadi sebab Allah mengampuni dosa anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi, menjadi sebab kelak di hari akhirat Allah jauhkan kita dari api neraka, kita dan seluruh keluarga kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, berada dalam barisan baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, jadikan kami berada di bawah naungan arsy-Mu di saat tidak ada naungan selain naungan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kami yang memerlukan ampunan-Mu ya Allah, anak-anak kami yang andai tidak karena ampunan-Mu mereka akan terjerumus ke dalam siksa api neraka-Mu, atau membuat iman tercabut dari dalam hati mereka. Orang tua kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohonkan padamu ya Allah, diri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, ampunan-Mu yang turun pada bulan Rajab ini ya Allah, ampunan-Mu yang turun di majelis-majelis zikir ya Allah, ampunan-Mu yang turun ketika
ketika hamba-hambamu sedang berkumpul bertaubat, ampunanmu ya Allah yang turun kepada umat Nabi Muhammad, ampunanmu ya Allah yang kau berikan kepada Nabi Muhammad hingga membuat Nabi Muhammad tertawa penuh bahagia. Kami mohon padamu, kami umat Nabi Muhammad, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Pandang semuanya ya Allah, pandang semuanya ya Allah, pandang semuanya ya Allah. Bersama dengan azan yang berkumandang saat ini, Nabi Muhammad mengatakan, "Ad-du'a indal azan la yurad." Doa ketika azan tidak ditolak. Kami mohon padamu ya Allah, ampunanmu untuk kami semuanya ya Allah, ampunanmu untuk kedua orang tua kami ya Allah, ampunanmu untuk anak-anak kami ya Allah. Selamatkan kami semuanya ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari dosa ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari perzinaan ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari apapun yang dapat menyesatkan mereka ya Allah. Kami titipkan mereka semuanya kepadamu ya Allah, kami titipkan mereka semua kepadamu ya Allah. Kedua orang tua kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang masih ada di atas muka bumi ini, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Bimbing mereka ke jalan-Mu ya Allah, bebaskan mereka dari dosa ya Allah. Karuniakan kepada mereka apa yang Kau karuniakan kepada hamba-hamba-Mu yang tercinta. Kedua orang tua kami atau salah seorang di antara mereka yang telah mendahului kami masuk ke dalam alam kubur mereka, kami mohon pandangan-Mu pada siang hari ini. Kami mohon lihat mereka, tengok kubur mereka ya Allah. Siapapun di antara mereka yang dikubur mereka saat ini sedang berada dalam siksa, kami mohon padamu, ampuni mereka ya Allah. Angkat siksa mereka ya Allah, bebaskan mereka dari siksa mereka ya Allah. Kami mohon padamu, orang tua kami yang saat ini sedang berada di dalam kubur mereka dan mereka berada dalam siksa, angkat siksa mereka ya Allah, angkat siksa mereka ya Allah, angkat siksa mereka ya Allah. Bukankah kami berada di bulan Rajab, bulan-Mu, bulan Kau memberi banyak ampunan, bulan Kau memberi banyak karunia kepada hamba-hamba-Mu. Karuniakanlah kepada orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur mereka ampunan-Mu, hidayah-Mu, karunia-Mu, pemberian-Mu, hadiah-Mu, menjadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Bahagiakan mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Bahagiakan mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah yang tak terhitung banyaknya ini ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Mata kami pengen biar ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah kabarnya yang pantas ketemu Nabi Muhammad hanya mata yang bersih dari dosa ya Allah,
yang sudah terlanjur belepotan dosa ini. Ampuni dosa mata kami ya Allah, biar mata kami pantas ketemu Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah, biar mata kami pantas bertemu Nabi kami Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa telinga kami ya Allah, agar saat Nabi Muhammad di akhirat nanti memanggil kami umatnya, telinga kami dapat mendengarnya ya Allah. Saat Nabi Muhammad berseru Allahumma sallim ummati, Rabbi sallim ummati, Rabbi sallim ummati, telinga kami hari itu dapat mendengar doa beliau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa lisan kami ya Allah. Entah sudah berapa banyak dosa yang tertulis dari lisan-lisan kami ya Allah. Kami mohon padamu ampunanmu ya Allah, biar kami bisa mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Kami rindu padanya ya Allah, dan kami tahu beliau pun menyayangi kami umatnya. Jangan halangkan kami dari kasih sayangnya, jangan halangkan kami dari syafaatnya ya Allah. Izinkan kami mengucapkan salam langsung di hadapannya, dan telinga kami izinkan mendengar jawaban salam darinya. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jagakan kami ya Allah, jaga kami ya Allah di hari-hari mendatang, jaga kami ya Allah di sepanjang tahun ini dan sepanjang usia kami, jaga kami ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang diharamkan, jauhkan kami dari harta yang haram, jauhkan kami dari harta yang haram, jauhkan kami dari hubungan yang haram, jauhkan kami dari apapun yang kau haramkan, jauhkan kami dari perbuatan yang haram, jauhkan kami ya Allah dari apapun yang mengharamkan kami darimu ya Allah, yang menghalangkan kami darimu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hamba yang tercinta di sisimu. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan halangkan kami untuk tetap menjadi umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan halangkan kami untuk tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan halangkan kami untuk tetap menjadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak terbatas berhasil kita semuanya
berhasil kita semua dapatkan, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pada hari ini insyaallah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.